Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama GBDI Mahanaim Tegal, dan hari ini kita ada dalam acara Q&A. Anda bertanya dan Alkitab yang akan menjawab. Dan hari ini kita akan bahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah pandangan Alkitab mengenai bunuh diri? Saudara-saudara, topik bunuh diri selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan. Karena biasanya bunuh diri dihubungkan dengan keselamatan orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Kalau kita melihat sepanjang sejarah kehidupan manusia, kita selalu menjumpai kisah-kisah, ada cerita-cerita orang-orang yang melakukan bunuh diri. Bahkan kalau kita melihat tentang ajaran-ajaran agama di dunia ini, maka kita melihat ada agama-agama tertentu yang menganjurkan atau mengizinkan, memperbolehkan umatnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kita juga mengenal apa yang disebut dengan budaya harakiri yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Jepang. Untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga harga diri mereka, maka mereka berani melakukan tindakan bunuh diri akibat kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Demikian pula dalam tradisi agama Hindu. Seorang janda yang menyeburkan ke dalam api, yang membakar jenazah suaminya yang telah meninggal dianggap terpuji karena dipandang sebagai pengorbanan yang mulia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan yang lebih menarik lagi, bahwa bunuh diri itu bukan saja dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan. Bahkan Alkitab yang kita percayai sebagai firman Allah, itu juga menulis kisah-kisah orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Misalnya dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-52 sampai dengan 56. Di sana juga ada seorang yang bernama Abimelek. Ia juga melakukan tindakan bunuh diri. Setelah seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan ke atas kepalanya, maka Abimelek meminta bujangnya untuk membunuhnya. Lalu bujangnya itu menikamnya sehingga mati. Bahkan kisah yang terkenal, Raja Saul juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara bisa membaca dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat 13, 1 Samuel 31 ayat 1 sampai dengan 13. Maka kita akan melihat bagaimana kisah akhir kehidupan Raja Saul, bahwa dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Ketika dia mengalami kekalahan dalam pertempuran, ia memilih bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Demikian pula dengan Ahitofel, seorang penasehat dari Absalom. Dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ketika dia memberikan nasihat untuk merancangkan kecelakaan bagi Daud, tetapi ternyata nasihatnya digagalkan oleh Husai, sehingga nasihat Ahitofel tidak diterima oleh Absalom. Maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena dia takut jangan-jangan nanti Daud akan membunuhnya, karena dia telah memberikan nasihat yang jahat tentang Daud kepada Absalom. Saudaraku, ada juga orang yang bernama Zimri. Dia juga mengikuti dosa leluhurnya yang tidak setia kepada Tuhan dan membakar istana di mana ia ada di dalamnya. Zimri, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bapak Ibu dapat membacanya dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 18 sampai 19. Selain Saul tadi yang kita sudah mengerti mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, maka bujangnya, pembawa senjatanya, itu juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh, kisah yang sangat terkenal sekalipun ini masih menjadi sebuah perdebatan. Tetapi faktanya kita melihat bahwa Simson juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia tahu resiko yang akan dia tanggung, bahwa di akhir hidupnya dia mati bersama-sama dengan orang yang ada di gedung itu. Dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 31. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru pun tidak ketinggalan. Ada seorang juga yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tentu saja kita semua tahu kisah yang sangat legendaris. Ada Paskah di mana Yesus akan disalibkan. Maka ada seorang murid yang mengkhianatinya dengan menjualnya ke orang-orang Yahudi dengan harga 30 keping perak. Dan ketika dia mendapatkan uang perak itu, maka dia pergi. Dan setelah itu hatinya menjadi gundah gulana. Hatinya diserang dengan rasa bersalah. Dan apa yang terjadi? Maka Yudas Iskariot, dia pada akhirnya menyesal karena telah menjual Yesus. Dan dia melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menggantung diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Alkitab juga mengisahkan orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Kalau kisah-kisah itu dicatat di dalam Alkitab, apakah tindakan bunuh diri itu dapat dibenarkan? Apakah tindakan bunuh diri akan menjadi sebuah solusi dari problem kehidupan yang dialami oleh seseorang? Karena tidak ada jalan keluar, karena tidak ada pilihan lain, apakah Alkitab juga menyetujui seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Nah, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Allah, maka firman Allah mencatat secara terbuka. Hal-hal yang positif Alkitab catat, bahkan hal yang negatif pun Alkitab catat. Alkitab kita sangat-sangat seimbang. Dia tidak hanya memberitahukan hal yang baik, tetapi semua kejahatan yang dilakukan orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan tindakan-tindakan yang tersembunyi semua dicatat oleh Alkitab, termasuk orang-orang yang melakukan bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Alkitab, maka kita tidak menemukan sebuah ayat yang secara tegas dan jelas berbicara khusus tentang tindakan bunuh diri. Namun dari terang firman Tuhan kita dapat menarik beberapa kebenaran tentang bunuh diri. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara bersama untuk kita belajar firman Allah. Bagaimana pandangan Alkitab, bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap orang yang melakukan bunuh diri. Beberapa kebenaran saya ingin sampaikan kepada saudara dan kiranya ini dapat menjadi pencerahan, pewahyuan buat saudara untuk dapat mengenali kebenaran firman Allah terhadap tindakan seseorang yang melakukan bunuh diri. Yang pertama, bahwa Tuhan melarang untuk membunuh. Dalam 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, ada 10 perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan pada perintah yang ke-6, hukum yang ke-6, maka Allah berkata, jangan membunuh. Saudara dapat membacanya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Dengan tegas Allah berkata, jangan membunuh. Artinya bahwa Tuhan melarang siapapun agar jangan membunuh kepada sesamanya, termasuk kepada dirinya sendiri, yaitu melakukan tindakan bunuh diri. Allah berkata dengan tegas, bahkan hukum jangan membunuh Tuhan tempatkan yang pertama dari hubungan seseorang dengan sesamanya. Karena kalau kita melihat dalam 10 hukum perkara, 10 hukum Tuhan, maka hukum yang pertama sampai yang keempat itu menjadi hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu hukum yang kelima, maka manusia diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibunya. Maka setelah hukum yang kelima masuk hukum yang keenam, maka Allah menempatkan hukum itu jangan membunuh. Jadi jelas membunuh itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan.
Membunuh itu sesuatu yang ditentang oleh Tuhan. Membunuh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, siapapun, apapun alasannya, bagaimanapun keadaan yang dialami oleh seseorang, maka membunuh adalah satu hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tindakan bunuh diri adalah perlawanan atas perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah sumber dan pemilik kehidupan. Firman Allah berkata bahwa Tuhan adalah pemberi kehidupan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakannya manusia itu dari debu dan tanah. Dan pada saat itulah Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Sebelumnya, Adam hanya seonggok tanah yang dibuat Tuhan. Dia hanya benda mati. Tetapi ketika Allah mengembuskan nafasnya, maka dari tanah itulah menjelma menjadi makhluk hidup. Benda yang mati tetapi menjadi hidup karena dihidupi oleh nafas Tuhan. Karena diberikan kehidupan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi, bahwa satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan itu adalah Tuhan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa Tuhan bukan saja menjadi sumber kehidupan, karena Dia sumbernya, maka Dia juga sekaligus menjadi pemilik kehidupan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, seringkali ayat ini kita dengar dalam pemakaman-pemakaman Kristen. Selalu diucapkan bahwa debu kembali menjadi tanah dan roh akan kembali kepada Tuhan. Yang diciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah, tetapi roh yang berasal dari Tuhan itu akan kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pemilik kehidupan. Ayub juga mengakui dalam Ayub 12 ayat ke-10. Ayub menyatakan bahwa di dalam tangan Tuhan terletak segala yang hidup. Semua kehidupan itu ada di tangannya Tuhan. Karena Dialah pemberi dan sekaligus pemilik kehidupan. Kalau kehidupan ini adalah datangnya dari Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan, maka Tuhan jugalah yang berkuasa untuk mengambil kehidupan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah pemberi hidup manusia. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, maka Dia juga berkuasa untuk membangkitkan orang-orang yang mati, sebab Dialah pemberi sekaligus pemilik kehidupan. Orang yang mati Dia bisa bangkitkan. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, tetapi Yesus pun sanggup membangkitkannya. Seorang kepala rumah ibadat yang punya anak perempuan dan sudah meninggal, maka Yesus pun berkuasa untuk membangkitkannya. Kenapa? Karena memang Tuhanlah sumber kehidupan. Sekaligus Tuhan adalah pemilik kehidupan. Nah, saudara, mari kita mengerti. Karena Tuhan itu adalah pemberi kehidupan, maka Tuhan juga yang berkuasa untuk mengambil kehidupan. Ulangan 32 ayat 29 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Lihatlah sekarang bahwa Akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Perhatikan. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Saudara, mari kita menyadari bahwa yang satu-satunya pribadi yang berhak
untuk memberi dan mengambil kehidupan itu adalah Tuhan. Bukan kita, bukan manusia. Kita tidak punya hak atas hidup kita. Kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Karena yang memberi hidup kita itu adalah Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang berkuasa untuk mengambilnya. Oleh karena itu sebagai orang-orang percaya, maka kita tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Karena satu-satunya pribadi yang berkuasa untuk mengambil hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6 menegaskan kepada sebuah kebenaran yang sama. Maka Hana dalam doanya dia mengatakan demikian. Tuhan itu mematikan dan Tuhan itu juga menghidupkan. Dia memberi kehidupan tetapi juga dia berkuasa untuk mengambil kehidupan. Dia bisa mematikan tetapi dia juga bisa menghidupkan. Bahkan yang telah mati pun Tuhan berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sini kita dapat mengerti bahwa satu-satunya pribadi yang berhak untuk mencabut hidup kita itu Tuhan. Bukan diri kita, bukan manusia, tetapi Tuhan. Alasan yang ketiga tentang bunuh diri yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kenapa kita tidak boleh melakukan tindakan bunuh diri? Karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Catat baik-baik bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 firman Allah berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Tetapi hidup kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Tuhanlah yang empunya kehidupan kita. Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Kenapa Tuhan menjadi pemilik kehidupan kita? Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, mari pahami bersama-sama. Ketika engkau sudah percaya kepada Yesus, maka hidup kita tidak lagi menjadi milik kita. Tetapi hidup kita ini sudah jadi miliknya Tuhan. Kita tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yesus sudah membayar harga yang sangat mahal, yaitu mati di atas kayu salib. Dia telah memberikan harga yang melalui tebusan darahnya. Dia korbankan hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Untuk membeli kita kembali. Oleh dosa, kita terjual kepada kejahatan. Oleh dosa, kita terjual kepada kuasa setan. Tetapi melalui penebusan Kristus, kematiannya di atas kayu salib, maka dia telah membayar lunas segala hutang dosa kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dengan demikian, hidup ini bukan lagi menjadi milik kita, tetapi hidup ini menjadi miliknya Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dapat memahami bagaimana posisi saudara setelah percaya kepada Yesus. Bahwa hidup saudara dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Kita tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya, Alkitab berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Karena hidup ini bukan lagi milik kita, maka kita tidak berkuasa untuk memperlakukan hidup kita semaunya. Kita tidak berhak untuk memperlakukan hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus mengizinkan Tuhan yang menggunakan hidup kita bagi hormat dan kemuliaan namanya. Oleh karena itu tindakan bunuh diri bukan menjadi pilihan bagi orang-orang percaya. Seberat apapun tantangan yang engkau hadapi, sesulit apapun persoalan yang sedang engkau alami, maka kita tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Karena hidup ini bukan lagi menjadi milik kita. Hidup ini menjadi miliknya Tuhan. Saudara-saudaraku, kebenaran lain menegaskan ini adalah 1 Petrus. Pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bahkan dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 23, firman Allah dengan tegas berkata demikian, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara, bahwa hidup ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya mau tegaskan kepada saudara, kita tidak punya kuasa atas hidup ini. Kita tidak bisa menggunakan hidup ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus menggunakan hidup ini sesuai dengan kemauan dan keinginan Tuhan. Dan bunuh diri itu bukan keinginan Tuhan. Bunuh diri itu bukan kehendak Tuhan. Bunuh diri itu bukan menjadi tujuannya Tuhan untuk menebus kita. Kita ditebus oleh darah yang mahal. Oleh karena itu, persembahkanlah hidup kita bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya hanya ingin menyampaikan pada bagian yang keempat saja, bahwa di dalam kekristenan, bahwa iman yang benar itu dibuktikan dengan tindakan yang benar. Ini penting, bahwa iman yang benar dibuktikan dengan tindakan yang benar. Sebab banyak orang berkata demikian, Pak, apakah mungkin orang yang percaya bisa bunuh diri? Beberapa berkata, nggak mungkin. Tetapi berkata bilang, bisa saja. Karena hidup ini banyak masalah, banyak tekanan, banyak kesulitan, banyak beban. Kadang-kadang seseorang bisa mengalami depresi yang berat. Sehingga pada akhirnya ketidakmampuan untuk menanggung depresi seperti itu, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan bunuh diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi saya mau tegaskan bahwa iman yang benar itu dibuktikan dengan tindakan yang benar. Yakobus 2 ayat yang ke-26 dan berkata demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari perhatikan bahwa iman yang benar itu akan dibuktikan dengan tindakan yang benar. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi tidak membuktikan imannya dengan tindakan-tindakan yang benar, maka sesungguhnya dia hanya mengaku saja tetapi tidak menunjukkan iman yang sesungguhnya. Iman yang demikian sama dengan imannya setan. Mereka percaya kepada Allah yang besar, tapi mereka tidak mengakui Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita menjadi orang Kristen yang benar-benar di hadapan Tuhan, maka tidak mungkin bunuh diri itu akan menjadi pilihan hidup kita. Karena iman yang benar selalu dibuktikan dengan tindakan yang benar. Saya sangat mengerti bahwa dalam hidup ini akan ada banyak tantangan. Bukan saja saudara-saudara yang mengalami persoalan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun tak luput dari persoalan. Ada tekanan, ada tantangan, ada kesulitan. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, maka kita bisa menggali kisah kehidupan Rasul Paulus.
Dia pernah berputus asa karena tekanan hidup yang begitu berat. Karena tantangan hidup yang begitu keras. Dalam pelayanannya dia mengalami banyak kesulitan. Banyak penderitaan. Dia mengalami kelaparan. Dia mengalami kehausan. Dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dia berkata, dalam segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau iman saudara benar, kalau iman saudara sehat di dalam Tuhan, maka tidak mungkin orang percaya sungguh-sungguh itu akan mengalami tekanan, bahkan melakukan bunuh diri. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk kita menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu saudaraku, mari yakinilah bahwa Tuhan tidak menghendaki terjadinya bunuh diri. Bunuh diri bukan menjadi solusi dalam hidup ini. Kalau ada tekanan yang berat dalam hidup saudara, ada masalah-masalah yang rumit untuk diselesaikan. Bahkan saudara sedang mengalami kekecewaan, kepahitan, depresi, dan berbagai macam persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Bunuh diri bukan menjadi solusi. Percayalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan pertolongan dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Bangunlah relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menanggung segala penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati saudara dan memberikan wawasan baru bahwa sesungguhnya tindakan bunuh diri itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, bahwa bunuh diri itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Percayalah, selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.